Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 3333240118. Aku dari kelompok 13 tutorial penelitian operasional 2. Di sini aku akan menjelaskan modul terakhir atau modul ke-6 tentang teori antrian atau queuing theory. Apa sih teori antrian itu? Teori antrian yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem bagaimana objek atau pelanggan itu datang, menunggu, lalu dilayani dan keluar dari sistem. Tujuan dari mempelajari teori antrian ini yaitu membuat sistem pelayanan menjadi lebih efisien dalam segi waktu pelayanan, waktu tunggu, dan sebagainya. Oke, jadi kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, aku akan membacakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Gerai Ice Cream Enti di Wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap harinya mulai dari pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Setelah fase pemesanan, dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Nah, pada fase pengambilan pesanan ini, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan ice cream dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Dan ini menandakan bahwa kita memiliki satu server. Pengamatan dilakukan pada pukul 18.50 hingga 21.10 waktu Indonesia Barat, sehingga total waktu pengamatannya itu selama 140 menit. Nah, selama periode tersebut itu diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Pola kedatangan pesanan itu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama, tingkat intensitas penggunaan petugas atau row-nya, yang kedua, probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem atau P0-nya, yang ketiga, jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau LS-nya, yang keempat, waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem atau WS-nya. Yang kelima, itu jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau LQ-nya, dan yang terakhir, waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Nah, setelah kita membaca dan memahami dari soal nomor 1 ini, struktur antriannya itu masuk ke dalam single channel single phase. Kenapa masuknya ke dalam single channel single phase? Karena soal nomor 1 ini itu memiliki satu jalur antrian dan juga satu fase pelayanan, ditandai dengan satu orang petugas pengambilan. Sedangkan untuk modelnya ini mengarah ke MM1. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pembahasannya menggunakan software PMQM dan RStudio. Oke, aku sudah di software RStudio. Yang pertama kita menginstal package queuing terlebih dahulu, lalu mengaktifkan package. Ini kita running. Setelah muncul kalimat package queuing successfully unpacked, itu tandanya package queuing ini telah terinstall. Selanjutnya kita akan mengaktifkan package dengan running sintaks ini. Oke, kita masuk ke nomor 1. Yang pertama, kita menginput data dulu pastinya. Kita menginput data jumlah fasilitas pelayanan atau server, lalu kita input rata-rata kedatangan per menit atau lambda, dan juga kita menginput rata-rata kemampuan pelayanan server per menit atau mu-nya. Jadi, dari soal kan kita disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan, maka servernya atau fasilitas pelayanan itu 1. Sedangkan untuk lambdanya nih, lambda itu kan rata-rata kedatangan per menit. Nah, di soal itu diketahui sebesar 0,6571. Jadi kita input di lambda, dan rata-rata kemampuan pelayanan itu sebesar 0,7142. Jadi kita input juga. Setelah itu kita input MM1, karena tadi kan modelnya MM1 kan. Nah, kita input nih queuing-nya, kita ketik sintaks new input .mm1, terus lambda sama dengan lambda dan mu sama dengan mu. Kalau misalkan udah, ini kita running aja. Setelah itu kita mengecek data input ini untuk mengetahui apakah data yang diinput itu sudah sesuai atau belum, dengan cek input.i_mm1 terus dalam kurung input_mm1. Setelah itu kita membuat model antriannya nih. Jadi queuing modelnya ini kita input ke model_mm1.
Kita running lagi dan kita menampilkan hasilnya dengan summary model underscore mm1 ini. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Bentar. Oke, jadi didapatkan hasil untuk tingkat intensitas penggunaan petugas atau ROH-nya yaitu 0,92 atau 92%. Selanjutnya, untuk probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem atau P0-nya yaitu 0,0799 atau 7,99%. Selanjutnya, untuk jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau LS-nya yaitu 11,507 pesanan. Selanjutnya, untuk waktu rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau WS-nya yaitu 17,51 menit. Lalu, untuk jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau LQ-nya yaitu 10,587 pesanan. Dan terakhir, untuk waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau WQ-nya yaitu 16,11 menit. Oke, kita langsung move ke software yang kedua. Oke, ini kita sudah ada di POM QM, lalu kita klik modul, lalu kita pilih yang waiting lines. Lalu kita klik new, dan kita klik metode atau modelnya yang MM1. Karena kita single phase and single channel. Untuk title-nya itu bebas. Aku akan namainnya soal 1. Untuk cost analysisnya itu no cost, dan ini langsung aja kita klik OK. Lalu ini langsung aja nih kita input nih parameternya. Yang pertama ada lambda, lalu ada mu-nya, dan juga number of server. Untuk lambdanya atau arrival rate atau rata-rata kedatangan pelanggan itu 0,6571. Sedangkan untuk service rate-nya atau mu itu sebesar 0,7142. Oke. Time unitnya ini kita setting ke minute. Lalu kita klik solve. Oke, kita mendapatkan hasil dari ini kita sudah dapatkan hasil dari data-data yang udah kita input sebelumnya. Untuk average server utilization atau tingkat intensitas penggunaan petugas itu kita dapatnya 0,92 atau 92%. Lalu untuk average number in the queue itu kita dapat 10,59 pesanan menunggu. Untuk average number in the system atau LS-nya ini kita dapatkan 11,51 pesanan. Untuk average time in the queue atau WQ-nya ini kita dapatkan 16,11 menit, dan average time in the system atau WS-nya itu 17,51, yang mana ini sesuai dengan yang ada di RStudio. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara itu melayani pelanggan setiap harinya dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Nah, pada kondisi operasional normal, yaitu di luar jam makan, dilakukan pengamatan pada rentang waktu pukul 2 hingga 3 sore waktu Indonesia Barat. Pada periode tersebut, restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam, itu diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir yaitu sebesar 56 pelanggan per jam, sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 59 pelanggan per jam. Nah,
rata-rata laju kedatangan ini atau lambdanya 56 dan rata-rata pelayanannya itu sebesar 59 atau mu atau mu-nya. Lalu, pola kedatangan pelanggan itu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktunya itu distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan sama seperti yang soal 1. Yang pertama itu tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau ROW-nya. Yang kedua, probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem atau P0-nya. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS-nya. Yang keempat, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS-nya. Dan yang kelima, waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya. Yang terakhir yaitu waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ-nya. Kita langsung aja ke software RStudio. Oke, kita ke soal 2. Ini sama seperti soal 1. Kita menginput data server, lambda, dan juga mu-nya. Untuk server atau jumlah fasilitas pelayanan itu KFC-nya itu mengoperasikan 3 loket kasir. Jadi kita akan input 3 di server ini. Lalu rata-rata kedatangan per jamnya yaitu 56 pelanggan. Sedangkan mu atau rata-rata kemampuan pelayanan servernya sebesar 59 pelanggan per jam. Nah, ini itu termasuk ke status antrian yang multi-channel single phase. Kenapa? Karena tadi dia menggunakan 3 loket kasir, jadinya lebih dari 1 channel. Tapi fasenya itu 1 atau jalurnya itu 1. Oke. Lalu ke input MMC atau MMS-nya. Ini tuh termasuk ke model antrian yang MMS atau multiple channel queue system. Jadi jalur antriannya berganda. Kita input nih di MMC ini, kita input queuing new input.mmc, terus kita input juga lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu, dan c itu sama dengan server. Ini kita running aja untuk untuk input datanya. Lalu sama stepnya yaitu kita mengecek data input. Sama aja seperti soal nomor 1, bedanya ini cek inputnya MMC, sedangkan nomor 1 itu MM1 karena mengikuti model antriannya. Selanjutnya kita membuat model antrian dengan queuing model.i_mmc dan menginput MMC-nya ke dalam model MMC. Kita running lagi dan kita akan menampilkan hasilnya. Sebentar, karena ini nggak bakal kelihatan. Oke. Semoga kelihatan. Dari lambda atau rata-rata kedatangan per jam 56, lalu rata-rata kemampuan pelayanan per jamnya 59, dan juga jumlah fasilitas pelayanan atau servernya 3, itu didapatkan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau ROW-nya sebesar 0,316 atau 31,6%. Untuk probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu 0,383 atau 38,3%. Lalu untuk jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS-nya yaitu 0,986 pelanggan. Lalu WS atau waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem yaitu 0,017 menit. Lalu LQ atau jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian yaitu 0,036 pelanggan. Dan yang terakhir ada WQ-nya atau waktu rata-rata pelanggan dengan menunggu dalam antriannya yaitu 0,00066 menit. Langsung kita ke software yang kedua. Oke, ini ngelanjutin aja dari yang tadi. Ini kita klik lagi modul, lalu kita klik yang waiting lines. Ini klik yes aja kalau misalkan masih ada di file yang sebelumnya. Ini kita save dulu. Setelah itu kita klik new, lalu kita pilih yang MMS.
Untuk title opsional lagi, disesuaikan aja. Dan cost analysisnya itu no cost. Ini kita klik OK. Jadi kita input arrival rate atau lambdanya itu 56. Untuk service rate atau mu-nya yaitu sebesar 59 dan number of server itu 3. Untuk time unitnya ini kita setting hour karena rata-ratanya dalam satuan jam. Kalau udah kita solve aja. Oke, untuk average server utilization atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau RAW-nya itu adalah 0,3163 atau 31,63%. Untuk LQ-nya atau average number in the queue yaitu 0,036 pelanggan. Untuk average number in the system atau LS-nya yaitu 0,986 pelanggan. Lalu untuk WQ-nya atau average time in the queue yaitu 0,00066 jam. Lalu yang terakhir untuk WS-nya yaitu average time in the system sebesar 0,01761 jam. Oke, mungkin itu aja yang aku dapat jelaskan dengan materi teori antrian atau waiting lines ataupun queuing teori. Dengan status antriannya berupa single channel single phase dan multi channel single phase. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, perkataan maupun perbuatan itu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. See you.